Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar materi matematika tentang kecepatan. Disimak baik-baik agar kalian paham dan mengerti. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Coba perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Pernahkah kamu melihat rambu lalu lintas seperti pada gambar ini? Ya, rambu lalu lintas seperti pada gambar ini adalah menunjukkan kecepatan kendaraan. Nah, sebenarnya apa itu kecepatan? Kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Sekarang perhatikan segitiga rumus yang ada di hadapan kalian. Kecepatan itu berkaitan antara jarak dan waktu. Nah, untuk menghitung kecepatan, untuk menghitung jarak, dan untuk menghitung waktu, itu ada rumusnya masing-masing. Segitiga ini dibuat untuk memudahkan kalian menghafal rumusnya. Yang pertama adalah rumus kecepatan. Perhatikan, kecepatan posisinya ada di sini. Ya. Nah, maka rumusnya jarak nih yang di atas, jarak dibagi waktu. Ya. Karena posisi kecepatan ada di sini, maka rumusnya adalah jarak. Nah, di bawahnya jarak adalah waktu. Berarti jarak dibagi waktu. Kemudian untuk rumus waktu. Nah, waktu posisinya ada di sebelah sini. Tinggal tersisa jarak dan kecepatan. Berarti untuk mencari waktu, rumusnya adalah jarak, ya, karena kecepatan ada di bawahnya berarti dibagi. Jarak dibagi kecepatan. Dan untuk mencari jarak, jarak ini ada posisinya di atas dan kecepatan dengan waktu ini bersebelahan. Berarti kalau bersebelahan seperti ini tandanya dikali. Berarti jarak adalah kecepatan dikali waktu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh mengubah satuan kecepatan. Yang pertama, 120 km per jam sama dengan berapa kilometer per menit. Nah, ini di sebelah sini adalah kilometer per jam di sebelah kiri dan di sebelah kanan kilometer per menit. Lihat ya, beda. Nah, kita akan mengubahnya dari kilometer per jam ke kilometer per menit. Penyelesaiannya adalah, pertama, jaraknya kita lihat dulu. Jaraknya adalah yang ada satuan panjangnya, ada satuan jaraknya. Kita hitung 120 km. Nih, jaraknya yang ini. 120 km. Nah, ini kilometer, untuk mengubahnya kilometer. Ini sudah sama-sama kilometer, maka jaraknya tidak perlu diubah. Ya, kita lanjut ke waktu. Waktunya adalah yang tulisannya jam sama menit ini. Nah, di sini yang ditanyakan kan masih jam. Nah, kalau begini nggak ada tulisan apa-apa depannya, ini dianggap sebagai 1 jam. Kan per jam. Ini dianggapnya sebagai waktunya ini 1 jam. Ya. Di sini jam, di sini menit. Maka kita harus mengubah dari jam, kita ubah ke menit. 1 jam adalah 60 menit. Berarti 1 dikali 60 sama dengan 60 menit. Nah, berarti kita tinggal mencari kecepatannya adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya adalah yang ini nih, lihat panahnya. 120 km. Kemudian waktunya ini pakai yang tadi sudah kita hitung, yaitu 60 menit. 120 dibagi 60. Hasilnya adalah 2 km per menit.
Kemudian contoh selanjutnya untuk mengubah satuan kecepatan. 3000 meter per menit sama dengan berapa kilometer per detik? Penyelesaiannya pertama yang jaraknya kita tulis dulu, yaitu yang 30.000 meter. Ini jaraknya ya. Nah, 30.000 meter ini kita ubah dulu ke kilometer. Karena di sini satuannya beda ya, jadi harus diubah dulu. Dari meter kita ubah ke kilometer. Ini naik 3 tangga, berarti kita bagi 1000. 30.000 dibagi 1000 hasilnya adalah 30. 30 apa? 30 kilometer. Ini jarak yang sudah diubah ke kilometer. Kemudian waktunya di sini adalah menit. Ingat kalau seperti ini dianggap sebagai 1 menit. Ya, kemudian dari menit kita ubah ke detik. 1 menit itu sama dengan 60 detik. Berarti 1 kita kalikan dengan 60. 1 dikali 60 hasilnya adalah 60 detik. Nah, ini satuannya sudah kilometer dan sudah detik. Maka kita tinggal cari kecepatannya adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya kita pakai yang sudah diubah ke kilometer sesuai permintaan jawabannya. Yaitu sini tulis 30 km. Waktunya juga kita masukkan yang sudah diubah ke detik, yaitu 60 detik. 30 dibagi 60 hasilnya adalah setengah kilometer per detik. Selanjutnya, contoh untuk mencari waktu tempuh. Perhatikan, diketahui jaraknya 120 km. Kemudian, kecepatannya diketahui 30 km per jam. Maka, kita mau yang ditanya adalah waktunya, waktu tempuhnya ini berapa jam? Ya, berapa jam? Nah, penyelesaiannya kita lihat di sini untuk rumusnya. Waktu ini di sebelah sini, maka waktu rumusnya adalah yang atas di sini jarak. Kecepatan ada di bawahnya jarak berarti dibagi kecepatan jarak dibagi kecepatan. Jadi untuk mencari waktu rumusnya jarak dibagi kecepatan. Nah, kita lihat jaraknya adalah 120 km. Maka kita tulis di sini 120. Kemudian kecepatannya adalah 30 km per jam dibagi 30. Nah, maka kita tinggal bagi 120 dibagi 30. Hasilnya adalah 4 jam. Selanjutnya, contoh mencari jarak. Diketahui waktu tempuhnya adalah 3 jam. Kemudian kecepatannya adalah 20 km per jam. Yang ditanyakan adalah jaraknya berapa kilometer. Nah, di sini penyelesaiannya kita lihat yang ditanyakan adalah jarak. Ya, maka rumusnya untuk jarak adalah kecepatan, ya, kecepatan karena bersebelahan dengan waktu, maka dikali waktu. Jarak kecepatan dikali waktu. Nah, kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah 20 km per jam. Maka di sini kita tulis 20. Dikali waktunya adalah 3 jam, berarti dikali 3. 20 dikali 3 adalah 60, satuannya kilometer, berarti 60 kilometer. Kemudian kita masuk ke contoh penyelesaian masalah kecepatan.
Di sini ada sebuah soal cerita, yaitu sebuah mobil melaju dari kota S ke kota K selama 3 jam. Jarak kota S ke kota K 105 km. Berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata mobil tersebut? Nah, kita lihat dulu yang diketahui di soal adalah pertama nih 3 jam. Apa ini 3 jam yang diketahui berarti? Ya, 3 jam ini adalah waktunya. Berarti kita tulis dulu waktunya adalah 3 jam. Kemudian yang diketahui kedua pada soal adalah 105 km. 105 km ini adalah jarak, ya. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata mobilnya. Berarti yang ditanyakan kecepatan. Rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya sudah diketahui di sini 105 km. Waktunya 3 jam. Kita lihat ya sebelumnya di sini jaraknya dalam kilometer, yang ditanyakannya sudah kilometer. Kemudian waktunya yang diketahui dalam jam, untuk jawabannya jam. Berarti ini tidak ada yang perlu kita ubah, langsung dihitung seperti ini. Langsung ya balik lagi ke sini. 105 dibagi 3. Hasilnya adalah 35 km per jam. Selanjutnya, jarak rumah Ani ke rumah nenek adalah 100 km. Ani dan ayahnya pergi ke rumah nenek naik mobil dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke rumah nenek? Nah, di sini dilihat di soal yang diketahui adalah pertama 100 km. Ya, 100 km ini adalah jaraknya. Kemudian diketahui lagi kecepatan rata-rata 50 km per jam. Berarti kecepatannya 50 km per jam. Lama waktu yang dibutuhkan berarti yang ditanya adalah waktu. Rumusnya untuk mencari waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Ya, di sini jaraknya adalah 100 km. Kecepatannya adalah 50 km per jam. Di sini sudah sama-sama kilometer, kita tidak perlu ubah lagi. 100 dibagi 50. Hasilnya adalah 2. 2 apa? 2 jam. Ya, hasilnya adalah 2 jam mengikuti kecepatannya. Satuan waktu pada kecepatan. Hasilnya, waktunya adalah 2 jam. Kemudian, contoh soal selanjutnya. Kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai ayah Kiki adalah 60 km per jam. Jika ayah berangkat pukul 7 dan tiba pukul 9, maka berapa kilometer jarak yang ditempuh ayah Kiki? Nah, pertama yang diketahui adalah kecepatannya, 60 km per jam. Nah, kemudian waktunya. Waktunya di sini belum disebut berapa jam, tapi disebutnya pukulnya pukul berapa. Maka di sini berangkat pukul 7, tiba pukul 9. Untuk mencari waktunya adalah jam tiba dikurangi jam berangkat. Jam tibanya ayahnya Kiki jam 9. Berarti sini tulis jam 9. Jam berangkatnya ayahnya Kiki jam 7. Berarti jam 9 dikurangi jam 7 adalah 2 jam. Ya, jarak antara pukul 7 sampai pukul 9 adalah 2 jam. Berarti waktunya adalah 2 jam. Kemudian, berapa jaraknya? Caranya kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatannya adalah 60, waktunya adalah 2 jam. Nah, berarti di sini tinggal kita kalikan. 60 dikali 2 hasilnya 120 km. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.